Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Terus maju dalam Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan kembali saya share buat saudara agar kita berani hidup seperti apa yang dilakukan oleh para rasul. Dan kali ini kita belajar dari keputusan yang diambil oleh seorang rasul yang namanya Paulus ketika dia merasa ada penyakit, ada ganjelan-ganjelan, dalam bahasa kerennya ada duri dalam daging, lalu dia mendapat jawaban yang tidak menyenangkan hatinya ketika dia minta tolong sama Tuhan untuk mengusir semua hal-hal yang mengganggunya. Tetapi di akhir kalimat ini yang menarik bagi saya, kalau dia mengatakan di balik kelemahannya justru di situ dia kuat. Mari saya baca buat saudara. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu ayat 10 terakhir, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kan luar biasa sekali saudara. Paulus di dalam pelayanannya begitu banyak sekali tantangan, dihajar kiri kanan. Dan pada satu ketika dia bilang, Tuhan saya sudah berkali-kali minta, tolong dong gitu. Tolong dong, ini satu masalah dalam hidupku selalu ada. Lalu Tuhan bilang, "Hei Paulus, justru aku udah terlalu baik sama kamu. Lewat adanya kelemahan ini menyadarkan engkau bahwa engkau harus bergantung kepadaku." Sehingga Paulus bilang, "Sekarang aku di tengah penyiksaan, di tengah fitnah, di tengah hal yang buruk, bahkan sampai nyawa pun harus kuserahkan kepada Kristus. Enggak masalah. Kalau orang melihat aku lemah, justru disitulah aku kuat." Pelajaran yang menarik adalah mungkin hari ini saudara dianggap orang lemah. Saya mungkin dianggap orang lemah. Beberapa orang menganggap saya nggak bisa apa-apa. Atau juga itu terjadi pada saudara. Tetapi yang pasti, ketika kita tetap masih menjalani kehidupan kita, melayani Tuhan, tetap tidak menggubris tudingan-tudingan dunia bahwa kita adalah lemah, nggak mampu, nggak sanggup, fitnah dan lain sebagainya. Tapi kita tetap konsisten mengasihi Tuhan. Itulah yang namanya kekuatan. Jadi jangan kita menjadi lemah hanya karena orang melihat kita atau orang menaruh bara dalam hidup saudara atau saya. Tetapi teruslah tersenyum dan lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini namanya kekuatan. Walaupun kita mungkin tertatih-tatih, tetapi semua tugas, rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita kerjakan dan berhasil. Supaya kita bisa membungkam dunia. Bahwa kita berhasil karena kita menggantungkan diri kita, berharap sepenuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, nikmati duri dalam daging di hidupmu, seperti saya juga akan menikmatinya. Dan kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam hidup saudara dan saya pasti terjadi. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.